Assalamualaikum. Nah, untuk pagi hari ini sebelum pembelajaran P5 kita mulai, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Kalau kamu sudah, ya kita belajar P5 hari ini. Siapkan ketua kelas. Siap. Hormat. Nah, kita ambil absen dulu. Saya sudah berdoa. Abdurrahman Adakil, Adifa Zakirah Ignasia, Abi Valen. Kamu tahu apa pelajaran kita P5 kita sebelum ini? Semester 1 apa? Sampah. Terus apa lagi? Sumbang do bale. Untuk hari ini kita itu P5 tentang rokok, anti rokok dan zat adiktif. Kita lihat tujuan pembelajaran kita. Setelah kegiatan ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan tentang kegiatan P5 tema 3 yang akan dilakukan. Yang kedua, memahami sejarah rokok di dunia dan di Indonesia. Nah, kita lihat video berikut ini. Halo semuanya, kembali lagi di Indoprime. Semoga sobat Indoprime semuanya dalam keadaan yang prima ya. Pintar. Nah, kandungan berbahaya dalam rokok itu yang pertama nikotin, zat adiktif yang membuat kecanduan. Candu adanya, makanya kalian tuh yang perokok. Indah dunia rasanya itu. Yang kedua, aseton, cairan pembersih kutek. Ah, ternyata tuh di rokok tuh pembersih kutek gunungnya tuh. Ah, itu nanti udah bakar itu. Yang keempat, arsenik, bahan kimia di logam atau tanah, senyawa racun tikus. Berikut, apa dampak rokok elektrik atau rokok batang dalam kehidupan kita? Yang pertama, jumlah nikotin yang terkandung pada dasarnya jumlah nikotin pada rokok elektrik memang lebih sedikit daripada rokok tembakau. Biasanya seperti itu. Yang kedua, efek candu yang ditimbulkan. Salah satu alasan mengapa rokok elektrik sempat menjadi tren karena jenis rokok baru ini dianggap bisa menghentikan kebiasaan merokok tembakau. Padahal rokok elektrik itu belum tentu benar penyataannya dia teh. Yang ketiga, asap rokok yang dihasilkan. Asap rokok elektrik maupun rokok tembakau sama-sama berdampak buruk. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan untuk pertemuan kita yang kedua tentang kontekstualisasi masalah rokok dan zat adik, detektif rokok dan zat adiktif,
Yang pertama, menggali permasalahan di lingkungan sekitar kita yang terkait dengan rokok. Ya, terkait dengan rokok. Apa kegiatan kita yang menggabungkan tentang kehidupan kita sehari-hari? Contoh, kita lihat. Ini yang pertama, dampak kesehatan rokok dalam kehidupan karena asap rokok. Yang kedua, zat adiktif. Ternyata di rokok itu mempunyai resiko overdosis dan kematian. Kalau penyakit paru itu kadang-kadang pun tidak merokok, sakit juga. Tapi ditambah dengan apa? Dengan rokok, ini tambah-tambah penyakit, Wak. Tuh dampak kesehatannya bagi kita. Yang kedua, dampak sosial akibat rokok. Berikut, dampak ekonomi. Bisa-bisa karena merokok itu mengurangi dana untuk kebutuhan seperti pendidikan dan makanan. Dampak budaya. Apa dampak budaya? Seringkali adanya tekanan dari kelompok sebaya mempengaruhi generasi muda untuk mencoba rokok atau zat adiktif. Contoh, anak SMP. Anak SMP sudah pandai merokok, berteman dengan anak SD. Enggak tahu. Seringkali seperti itu. Kalau tingkat belajar, itu dampak budayanya. Yang berikut, apa upaya pencegahannya? Salah satu regulasi pemerintah. Contohkan, pernah kalian berkunjung ke rumah sakit? Pernah. Pernah kalian berkunjung ke tempat-tempat umum? Pernah. Ada tulisan di situ, no smoking, atau di situ areal tanpa asap rokok. Itu regulasinya pemerintah. Ada iklan larangan di situ. Itu salah satu tuh. Yang kedua, ditinggikan biaya cukainya. Biaya cukai itu apa tuh? Harago. Kalau HD biasanya 10.000, kini dinaikkan menjadi 16.000. Biasanya sempurna itu 25.000, kini 36.000. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program edukasi sejak dini, terutama di sekolah. Seperti kita. P5 kita sekarang, edukasi dini itu maksudnya pengenalan tentang bahaya-bahaya rokok. Pengenalan bahaya rokok. Kalau perokok waktu linglung, apa yang disampaikan Jasi kemarin? Linglung pengenanya, itik yang dicaliak, ayam yang nampak. Berikut, rehabilitasi. Rehabilitasi itu apa maksudnya? Penyediaan bagi pecandu-pecandu rokok dari kebiasaan mereka. Apa maksudnya? Dibuat inyo sebuah pekerjaan, tapi pekerjaan di situ tuh ada tulisan dilarang seperti kita SMP 2, bagi guru-guru SMP 2 contohnya. Itu rehabilitasi ini termasuk itu. Bahwasanya di lingkungan SMP 2 tidak boleh merokok sekalipun apa yang pintar matematika? 7 kali 18. 126. Tidak, 126.000. Ini tujuan ini uang yang harus dikeluarkan. Apalagi 1 bulan 40 hari. 30 dikali 100 dikali 18 berapa kan? 640.
Ya. Itu tuh biaya rokok saja. Berarti 1 bulan saya ala 600 sampai 10. Berarti ini kita kali dalam setahun berapa bulan? Boleh berapa bulan berapa duitnya? Kali nak aku jawab ya. DP enggak? DP enggak? Hah? Kali nak DP enggak cie? Nah, bisa kredit ekor ya. Kali nak DP enggak? Pertemuan kita ketiga hari ini yaitu aksi nyata. Aksi nyata ini proyek yang akan kita lakukan atau hasil dari kita melaksanakan P5. Ini contohnya, aksi nyata P5 perencanaannya 7 proyek. Meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya rokok dan zat adiktif. Yang kedua, mengembangkan kemampuan literasi, kreativitas, dan kolaborasi siswa. Maksudnya apa? Ketika pengerjaan proyek nanti seperti yang dilakukan, membuat clipping di atas kertas apa ini namanya? Kertas karton. Ya, kertas karton ini kita dibagi kelompok seperti biasa. Masing-masing kelompok menyediakan 1 clipping. Di situ kita nilai tanggung jawabnya, kerjasamanya. Apalagi di situ ada enggak kolaborasi dalam kelompok. Merumuskan kegiatan yang dapat dilakukan dalam bentuk aksi nyata. Subtopinya apa? Bahaya kesehatan akibat dari rokok. Cari gambar. Kita cari gambar. Lalu ditempelkan ke sana. Bahaya dari rokok. Yang kedua, apa dampak sosial dan ekonomi dari rokok? Buatkan di situ. Seperti kita menonton video tadi, apa videonya tentang jeratan maut narkoba. Nah, ini format clipping kita. Bentuk clipping cetak atau digital, panjangnya 10, boleh halaman, boleh desain. Jadi gambar clipping yang kita bikin itu kita buat bersama. Di situ dinilai ke gotong royongan, kerja sama. Ini bagi tugas dalam kelompok. Kita sebelum mengerjakan clipping, kita bagi kelompok mencari artikel atau gambar yang menyangkut tentang rokok. Yang kedua, editor. Editor ini apa? Tukang edit, tukang susun. Apa yang digambarkan oleh si Akil kemarin, bikin sebuah kotak rokok, dikasih gambar kayaknya seperti gambar 3 dimensi ya. Ya, ini silakan. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, ini kelompok ketiga, keempat, kelima, dan ini kelompok keenam. Nak kameja apa awak dah? Oh tu takkan tu awak betul nak kalau. Nah itu tu hari ini. Ko stop merokok. Ini korek api. Ini rokoknya. Kemako. Nikotin ko kemang ko kayak kini siko awannya. Nah nanti ini di terus kelompok ini peringatan
Peringatan maksudnya? Peringatan bahaya rokok. Peringatan? Merokok dapat menyebabkan Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, kehamilan dan janin, impotasi dan gangguan. Ya bolehlah seperti ini. Oke. Itu bentuk dari pembuatan clipping. Ya, ada kesulitan dari kelompok kamu yang membuat clipping? Ada? Coba munculkan kelompoknya, itu munculkan di depan. Gak boleh, semua aja dimunculkan. Nah, silakan. Kalau ada masing-masing kelompok kan sudah membuat sebuah clipping. Silakan, ada yang siap untuk ditampilkan? Ya, Akil, silakan Akil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi. Setelah kita memahami dampak buruk dari rokok dan zat adiktif, menyadari kita semua menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini itu penting, perlu. Apa komitmen kita untuk itu? Yang pertama, apa? Menyampaikan kepada teman atau keluarga kita tentang bahaya rokok yang dikonsumsi saat ini. Jadi kita sampaikan. Yang kedua, membangun gaya hidup sehat dengan olahraga. Itu yang disampaikan Bu Cici. Berolahraga sekete-sekete ya Bu Cici ya. Tidak ada kreatifnya. Jadi kita lihat, mari kita refleksikan kembali apa kita telah cukup menjaga kesehatan kita sendiri tentang rokok. Berikut tindak lanjut. Apa tindak lanjut kita ke depan? Kita diharapkan melibatkan generasi muda. Siapa generasi muda itu? Ya kita. Akil masuk generasi muda, tapi hebat membuat gambar kan tidak hebat untuk merokok kan? Nah, itu alhamdulillah. Yang pertama, mengajak siswa membuat sebuah clipping poster atau tentang bahaya rokok dan zat adiktif di sekolah. Kedua, lomba poster. Dibuat lomba poster di sekolah. Dilakukan penilaian, sudah dilakukan penilaian, diberikan juara. Itu salah satu tuh. Berikut, kolaborasi dengan pihak terkait. Apa kolaborasi dengan pihak terkait itu? Yang pertama dengan lembaga pemerintah. Kalau kita di sekolah ada labelnya, tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Kedua apa? Kampanye anti zat adiktif. Nah, kita kampanyekan, kita sosialisasikan. Yang terakhir, bermitra dengan organisasi non-profit, bergabung dengan lembaga-lembaga yang anti dengan rokok dan zat adiktif. Jadi seperti itu. Jadi untuk tindak lanjut sudah kita laksanakan. Berikutnya mungkin kedepannya kita tingkatkan lagi pelaksanaan proyek P5 kita untuk menjadi SMP 2 lebih baik dari yang sekarang. Mungkin itu pembelajaran kita hari ini, kita cukupkan. Apakah kamu merasa puas? Apakah merasa puas? Apakah kamu merasa senang dengan pembelajaran yang ditayangkan melalui PPT? Nah, alhamdulillah. Oke, untuk itu karena bel kita sudah berbunyi, kita cukupkan hari ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.